Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu, kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap. Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan 1 tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa. Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai stasiun luar angkasa internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke stasiun luar angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi. Menyelesaikan 1 revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk 1 orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada 1 titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal, lalu dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel. Pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan 1 tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start.
Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital, semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada. Bayangkan waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah. Lalu sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang. Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja?